Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan judul Proyek Sistem Pelayanan Pendaftaran Online di bagian Polimata RS Nusa Medika yang beranggotakan 4 orang. Next. Nah, yang pertama yaitu ada Muhammad Rizky Sesunan dengan NIM G412222827. Yang kedua yaitu ada Davikoto Nur Ainani dengan NIM G41222088. Yang ketiga yaitu ada Marsanda Cinta Aulia Azara dengan NIM G41222194. Yang terakhir yaitu ada Muhammad Rifki Sesunan dengan NIM G412222829. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Nah, yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan data. Di sini yaitu yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini meliputi yaitu pencarian data yang sulit dan memakan waktu yang lama dan masih menggunakan cara manual. Yang kedua yaitu adanya resiko duplikasi data karena data tidak ditemukan lalu membuat ulang dan data tidak sama. Yang ketiga yaitu ada data yang tidak tersinkronisasi dengan data yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada data hilang karena masih menggunakan penyimpanan manual. Yang kedua yaitu analisis sistem. Yang pertama, sistem yang digunakan kurang optimal. Salah satu faktor utama terjadi masalah-masalah di atas. Masalah internal lebih sering menjadi penghambat daripada masalah eksternal pada saat proses pendaftaran. Terus adanya kurangnya keamanan sistem dapat menyebabkan bocornya identitas pasien. Sistem yang kurang menjadi sering error, koneksi internet yang kurang stabil menyebabkan duplikat data, pendaftaran tidak terekam, dan gagal saat mendaftar. Nah, solusinya yaitu mengoptimalkan sistem pelayanan pada bagian pendaftaran online. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan data. Di sini dibagi tiga, yaitu ada yang pertama kebutuhan data, yaitu data pasien, data petugas, data dokter, data penyakit, dan data administrasi. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional atau fitur sistem. Di sini yaitu ada pengelolaan data pasien, pengelolaan data petugas, pengelolaan data dokter, pengelolaan data penyakit, dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan data administrasi. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional atau batasan sistem. Di sini pasien hanya bisa mendaftar satu kali dalam satu hari dan satu akun hanya bisa digunakan untuk satu NIK. Yang terakhir yaitu ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu di bagian ini terdapat 4 orang ya yang dapat mengakses ini, yaitu ada petugas pendaftaran, dokter, pasien, dan petugas IT. Next. Nah, di sini ada flowchart pada sistem kami. Ada dua bagian, yaitu ada sistem lama dan sistem baru. Nah, sistem lama ini masih menggunakan cara manual, dan pada sistem baru ini menggunakan cara yang sudah online. Next. Untuk DFD level 0, terdapat 3 entitas. Yang pertama, petugas, pasien, dan kepala rumah sakit. Dan terdapat satu proses yaitu sistem pelayanan pendaftaran online di bagian Polimata Rumah Sakit Nusa Medika. Untuk DFD level 1 terdapat satu entitas yaitu petugas dan pasien. Untuk prosesnya terdapat terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada proses login, proses pendaftaran. Yang ketiga ada mengelola data petugas. Yang keempat ada mengelola data pasien. Yang kelima ada mengelola data dokter. Yang keenam ada mengelola data tindakan. Yang terakhir ada mengelola data bukti pembayaran. Untuk use case diagram sendiri terdapat 3 aktor, yaitu pasien, petugas, dan kepala rumah sakit. Untuk petugas itu ada fitur login, pasien itu ada fitur melakukan pendaftaran online, dan untuk kepala rumah sakit yaitu untuk sebagai laporan. Untuk activity diagram dapat dilihat untuk pasien lama, pasien baru, dan petugas polimata. Untuk kelas diagram sendiri terdapat registrasi yang terdapat nomor RM, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, NIK, dan password. Selanjutnya ke petugas polimata yaitu ada ID petugas,
nama, alamat, username, dan password. Selanjutnya ada petugas akan mengelola data dokter. Itu terdapat ID jadwal, hari, jam masuk, dan jam selesai. Untuk pasien sendiri terdapat nomor RM, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan NIK. Untuk pendaftaran berobat sendiri terdapat tanggal berobat, waktu berobat, ID dokter, dan keluhan. Kemudian akan mengelola data dokter yaitu ada ID dokter, nama dokter, dan alamat. Setelah semua selesai, dilanjutkan dengan menyetujui pendaftaran berobat yang terdapat nama RM, nama lengkap, tanggal berobat, waktu berobat, ID dokter, dan keluhan. Untuk sekuensi diagram pasien, untuk pertama identitas pasien, kemudian login dengan memasukkan NIK atau nomor rekam medis dan tanggal lahir. Pada form utama, kita dapat melihat jadwal dokter, dapat melihat data dokter, dan melakukan pendaftaran berobat, dan akan mendapatkan persetujuan pendaftaran berobat. Untuk sekuensi diagram petugas, itu dengan fitur login yang pertama username dan password. Untuk registrasi, dia akan mengelola data pasien, kemudian disimpan, dan inputnya adalah data dokter. Ini data dokter tersebut akan disimpan, dan petugas akan menyetujui pendaftaran berobat pasien. Untuk sekuensi diagram kepala rumah sakit, fitur loginnya terdapat username dan password. Untuk form laporan, terdapat pilih tanggal, dan kepala rumah sakit dapat melihat data laporan dan memasukkan kode laporan, kemudian laporan akan ditemukan, dan sistem akan menampilkan data laporan tersebut. Pada bagian selanjutnya yaitu ada pendemoan aplikasi yang telah kami rancang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian demonstrasi pendaftaran online di bagian Polimata Rumah Sakit Nusa Medika. Ini untuk yang pertama kita masuk di sebagai pasien ya. Jadi untuk pertama kita bisa ambil nomor antrian terlebih dahulu. Untuk nomor antrian ada di bagian sisi kiri. Selanjutnya kita memasukkan data diri kita. Nah, kita bisa memasukkan nomor rekam medis yang sudah kita miliki. Jadi aplikasi ini hanya bisa didaftarkan oleh seseorang yang sudah memiliki rekam medis. Untuk rekam medisnya kita masukkan yaitu 102001. Kemudian memilih jam yang akan kita pilih untuk periksa. Setelah memilih jam, kita bisa memilih tanggalnya sesuai dengan tanggal yang kita mau. Dan untuk anamnesa ini kita bisa mengisikan keluhan yang kita rasakan. Oke, karena diagnosis ini kita tidak mengetahui karena harus diperiksa dulu oleh dokter, maka bisa diisi strip terlebih dahulu. Selanjutnya, klik submit. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, itu berarti tandanya pendaftaran kita sudah berhasil. Untuk nomor 967159393 itu berarti nomor antrian yang nantinya bisa kita berikan kepada petugas. Untuk yang 1021 mata berair dan juga strip, jam dan tanggal ini yang sudah kita inputkan di awal tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian petugas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini sebagai petugas, yang pertama ada masukkan username, masukkan dengan benar. Yang pertama ada dashboard, yaitu berisikan tentang laporan keuangan dan informasi yang berisikan tata cara penggunaan. Selanjutnya masuk ke data pasien. Di data pasien di data pasien ini kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus dan mencari data.
Coba pertama kita coba tambahkan data dulu. Pengisian data ini tidak boleh kosong datanya. Setelah semua terisi, pencet submit. Nah, di situ sudah terdapat data nomor 4, Rido. Coba kita edit. Kita edit di metode pembayaran menjadi asuransi lain. Setelah itu submit. Berarti dilihat sudah menjadi asuransi lain. Coba kita hapus. Terus datanya sudah terhapus. Selanjutnya data dokter. Di data dokter kurang lebih sama, bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada data tindakan, yang mana kita di sini tadi mengisikan data yang pasien tadi sudah mendaftar. Kita klik edit. Kita di sini mengisikan diagnosa dan kodifikasi. Saya pilih dokter, dan mengisikan harga yang sesuai. Setelah itu mencet update. Dapat dilihat di sini sudah terisi diagnosa, harga, dan anamnesa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu admin atau kepala rumah sakit. Pada menu ini, di bagian kepala rumah sakit hanya dapat mengecek dan mengedit saja. Untuk username kita masukkan dan passwordnya sesuai password yang kita miliki, lalu klik login. Nah, di sini terdapat 6 fitur, yaitu dashboard, data pasien, data dokter, data tindakan, data petugas, dan juga logout. Yang pertama kita masuk ke bagian dashboard. Di bagian dashboard ini berisi laporan keuangan, yang dimana terdapat tanggal masuk, nama petugas, dan juga total harga yang harus dibayar. Selanjutnya masuk ke data pasien. Data pasien ini berisi nomor rekam medis, nama lengkap, nomor HP, dan juga metode pembayaran. Selanjutnya ke data dokter. Di data dokter ini berisikan ID dokter, namanya, nama dokter, tanggal, jam, alamat, dan juga nomor telepon dari dokter tersebut. Selanjutnya data tindakan. Pada data tindakan ini berisikan nama pasien, anamnese, diagnosa, harga, nama dokter, nama karyawan, dan juga tanggal yang sudah diisikan oleh bagian petugas atau karyawan sebelumnya. Lanjut ke data petugas. Di data petugas ini berisikan nama lengkap dari petugas tersebut, nomor HP, jenis kelamin, bagiannya apa, dan juga ini nanti ada pilihan agar kita bisa mengedit atau menghapus. Untuk proses editnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi di bagian petugas atau karyawan. Dan yang terakhir ini ada fitur logout, di mana kalau kita sudah selesai mengecek semuanya, kita bisa keluar melalui fitur ini. Sekian dari demonstrasi aplikasi pendaftaran Polimata Rumah Sakit Nusa Medika. Akan saya kembalikan ke rekan saya. Ya, kesimpulan yang didapat setelah adanya
aplikasi yang telah kami rancang, yaitu proyek kami memiliki tujuan untuk memudahkan pasien daftar secara online, sehingga tidak mengantri lama pada pendaftaran, dan memudahkan petugas untuk melihat-lihat data pasien dan mengedit data yang harus diisi oleh petugas rekam medis, serta memudahkan kepala rumah sakit menerima laporan dan dapat memantau data-data petugas dan pasien. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.